Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roisa Iktina Nur Aziza akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Gastronomi pada Perilaku Berbagi Pengalaman di Media Sosial dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Basu Swasta Darmesta MBA. Bagi wisatawan, makanan tidak hanya memenuhi rasa lapar dan gizi. Wisatawan akan mendapatkan pengalaman kuliner seperti mengetahui bahan-bahan baru dan mempelajari cara-cara baru dalam memasak bahan atau mengonsumsi makanan. Hal tersebut membuat masakan menjadi bagian dari transmisi budaya suatu tempat. Semua pengetahuan tadi tentang segala sesuatu yang dirasakan seseorang saat mereka makan didefinisikan sebagai gastronomi oleh Brilian Safarin tahun 1995. Gastronomi dipandang sebagai aktivitas penting dalam pariwisata yang menghasilkan keterikatan tempat dan perilaku berbagi pengalaman wisata. Sebagai negara pariwisata dengan peringkat ke-8 di Asia Pasifik menurut PwC 2022, Indonesia memiliki potensi gastronomi yang besar. Tercatat, selama berabad-abad, lebih dari 5.300 hidangan tradisional telah dikembangkan di seluruh Indonesia dengan dukungan latar belakang alam, sejarah, budaya, dan gastronomi yang beragam. Namun, studi empiris yang dilakukan di Indonesia mengenai perilaku wisatawan terkait hubungan antara kualitas pengalaman kuliner, kepuasan pengalaman kuliner, dan niat berperilaku masih terbatas, sehingga kontribusi penelitian pada topik ini dinilai penting. Penelitian sebelumnya terbatas pada wilayah Indonesia bagian barat, padahal Indonesia memiliki 38 provinsi dengan lebih dari 30 rempah asli yang tersebar di Nusantara dari barat hingga timur Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini ingin meneliti pengalaman kuliner di Indonesia dengan memperluas wilayah penelitian berdasarkan pemetaan masakan Indonesia oleh Wijaya tahun 2019. Peneliti memilih 6 kota yang mewakili masing-masing kelompok wilayah Indonesia, yaitu Yogyakarta dan Denpasar, mewakili Indonesia Barat, Makassar Pontianak, mewakili Indonesia bagian tengah, Kupang dan Ambon mewakili Indonesia bagian timur. Selanjutnya, terdapat kesenjangan teoritis. Penelitian mengenai topik gastronomi, khususnya makanan tradisional, masih relatif baru. Sedikitnya publikasi terkait topik gastronomi sehingga kontribusi yang bisa diberikan dari benua Asia dinilai penting. Selain itu, penggunaan teoritis yang mendasari studi ini masih terbatas. Dalam literatur sistematis yang disusun oleh SIO DKK tahun 2021, ditemukan hanya 1/3 dari studi yang menerapkan kerangka teoritis. Dua teori yang sering digunakan yaitu teori nilai konsumsi dan model kognitif afektif konatif. Oleh karena itu, penggunaan teori ekonomi pengalaman sebagai landasan penelitian gastronomi akan dapat memberikan kontribusi tambahan secara teoritis. Ditemukan juga kesenjangan praktis, tercatat ada 4.674 desa wisata di dalam negeri pada tahun 2023. Gastronomi sangat bisa menjadi kekuatan Indonesia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif karena ada banyak sekali potensi dari gastronomi setiap desa, kota, kabupaten, dan provinsi yang bisa digali dari hulu ke hilir. Masih banyak sekali hal yang belum dieksplor dan belum dikembangkan secara optimal, menurut Kemenparekraf tahun 2021. Salah satunya terkait penggunaan media sosial, karena ini menjadi salah satu cara memperkenalkan gastronomi Indonesia beberapa tahun terakhir. Kemudian, terdapat kesenjangan empiris terkait pengalaman gastronomi. Lai DKK tahun 2021 meneliti membuat penelitian menggabungkan teori ekonomi pengalaman dengan teori persepsi nilai. Pada penelitian ini menggunakan dua persepsi nilai, yaitu persepsi nilai fungsional dan emosional. Kemudian ia mengeksplorasi mekanisme bagaimana IWOM, wisata kuliner di media sosial, dihasilkan dari pengalaman kuliner wisatawan di suatu destinasi. Pengujian ini dilakukan secara direct, secara langsung. Sementara itu, penelitian ini menambahkan dan menguji peran mediasi persepsi nilai antara pengalaman gastronomi dan kepuasan. Kemudian terkait pengalaman kuliner di Indonesia, Jokom DKK tahun 2023 menyelidiki pengaruh kualitas pengalaman kuliner terhadap kepuasan pengalaman kuliner destinasi di Indonesia di 4 kota yaitu Denpasar, Solo, Bandung, dan Yogyakarta menggunakan teori SOR. Sementara penelitian ini menggunakan dimensi pengalaman berdasarkan teori ekonomi pengalaman dan memperluas wilayah penelitian menjadi 6 kota, yaitu Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Pontianak, Kupang, dan Ambon. Terkait
Keterikatan perilaku konsumen di media sosial dan peran moderasinya, Cinelato DKK 2023 menguji keterikatan perilaku konsumen di media sosial, memoderasi hubungan antara kepuasan dan IWOM pada pengalaman mahasiswa Peru di restoran à la carte. Sementara penelitian ini menguji peran moderasi keterikatan perilaku konsumen di media sosial dengan pengalaman kuliner wisatawan yang berada di Indonesia. Berikut pertanyaan penelitian. Pertama, apakah pengalaman gastronomi, hiburan, pelarian, edukasi, dan estetika berpengaruh positif pada persepsi nilai fungsional, persepsi nilai emosional, dan persepsi nilai sosial? Selanjutnya, apakah persepsi nilai fungsional, nilai emosional, dan nilai sosial memediasi hubungan antara pengalaman gastronomi dan kepuasan? Selanjutnya, apakah kepuasan berpengaruh positif pada perilaku berbagi pengalaman di media sosial? Dan yang terakhir, apakah keterikatan perilaku konsumen di media sosial memoderasi hubungan antara kepuasan dan perilaku berbagi pengalaman di media sosial? Tujuan penelitian ini menjawab 8 pertanyaan penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian ini menggunakan dua landasan teori. Yang pertama adalah teori ekonomi pengalaman. Pada tahun 1998, Pan and Gilmore berpendapat bahwa setelah peralihan dari menjual produk ke menjual jasa akan ada pergeseran lain ke menjual pengalaman. Konsumen menginginkan pengalaman unik dan bisnis harus menanggapi keinginan ini dengan memberikan pengalaman yang berkesan kepada konsumen. Pine dan Gilmore tahun 98 membagi pengalaman menjadi 4 dimensi, yaitu hiburan, edukasi, estetika, dan pelarian. Dimensi ini dibedakan oleh tingkat keterlibatan pelanggan dari keterlibatan aktif atau pasif dan bentuk keterlibatan pelanggan dari penyerapan atau perendaman. Kemudian teori kedua adalah teori persepsi nilai. Zedmol tahun 1988 mendefinisikan nilai yang dirasakan sebagai penilaian keseluruhan pelanggan terhadap kegunaan suatu produk atau layanan berdasarkan persepsi tentang apa yang diterima dan apa yang diberikan. Menurut Sweeney dan Sutar tahun 2001, nilai yang dirasakan paling baik dinilai dalam 4 dimensi utama: harga atau nilai uang, kualitas atau nilai kinerja, nilai emosional, dan nilai sosial yang memprediksi niat perilaku terkait merek barang konsumsi yang tahan lama. Pada penelitian ini, persepsi nilai berfokus pada nilai fungsional, nilai emosional, dan nilai sosial. Selanjutnya, pengembangan hipotesis, pengaruh pengalaman gastronomi pada persepsi nilai. Pengalaman wisatawan dengan masakan dapat mempengaruhi penilaian terhadap masakan di destinasi wisata. Jika pengalaman ini bagus, wisatawan mungkin mengakui bahwa makanan tersebut bernilai mahal dan juga memberikan kesenangan. Dengan demikian, 4 bidang pengalaman kuliner di suatu destinasi dapat mempengaruhi persepsi nilai fungsional dan emosional di destinasi tersebut, menurut Le DKK tahun 2021. Pada penelitian ini, selain persepsi nilai fungsional dan emosional, peneliti juga menambahkan persepsi nilai sosial. Nilai sosial menjadi variabel yang menarik untuk diteliti di Indonesia dikarenakan budaya kolektif yang dimiliki masyarakat Indonesia. Beberapa orang meyakini makanan bisa berfungsi sebagai simbol dari kesatuan sosial, misalnya bisa digunakan untuk memperkuat kekeluargaan, membina persahabatan, dan memberikan keramah tamahan kepada anggota atau bukan anggota kelompok pada saat makan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan nilai sosial untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap terkait dampak pengalaman gastronomi pada persepsi nilai wisatawan. Berikut hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, peran mediasi persepsi nilai antara pengalaman gastronomi dan kepuasan. Pengalaman berbeda yang dirasakan wisatawan dapat menciptakan nilai positif yang kemudian diubah menjadi kepuasan. Banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh pada kepuasan melalui persepsi nilai. Misalnya, Song DKK tahun 2015 menemukan bahwa teori ekonomi pengalaman adalah kerangka konseptual yang tepat untuk memprediksi kepuasan pengunjung terhadap masa tinggal di kuil melalui efek mediasi persepsi nilai emosional dan fungsional. Temuan lain mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara pengalaman berkesan wisata dan niat berperilaku yang sepenuhnya dimediasi oleh persepsi nilai pada wisatawan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis persepsi nilai sebagai mediator antara pengalaman gastronomi dan perilaku berbagi pengalaman di media sosial. Berikut hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, pengaruh kepuasan pada perilaku berbagi pengalaman di media sosial.
Banyak peneliti yang secara empiris menyatakan bahwa kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif pada niat berperilaku pelanggan seperti berbagi pengalaman. Terkait dengan pengalaman kuliner, Lain DKK tahun 2021 menunjukkan bahwa pengalaman kuliner yang baik menjadi motivasi penting bagi wisatawan untuk membangkitkan perilaku berbagi pengalaman di media sosial. Semakin tinggi kualitas pengalaman kuliner dan kepuasan wisatawan, maka semakin besar pula niat untuk merekomendasikan masakan tersebut kepada kerabat dan teman. Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut. Kepuasan berpengaruh positif pada perilaku berbagi pengalaman di media sosial. Selanjutnya, pengembangan hipotesis peran moderasi keterikatan perilaku konsumen di media sosial pada hubungan antara kepuasan dan berbagi pengalaman di media sosial. Konsumen di media sosial dapat menunjukkan keterikatan yang lebih pasif atau lebih aktif. Seperti yang disebutkan oleh Suki DKK tahun 2023, bahwa konsumen yang telah mengalami pengalaman berkesan dan memiliki keterikatan perilaku konsumen di media sosial yang tinggi, cenderung berpartisipasi lebih aktif dengan mengunggah konten tentang pengalaman mereka di restoran. Semakin tinggi tingkat interaksi satu sama lain dengan anggota media sosial, semakin besar pengaruh yang mereka alami yang dikomunikasikan melalui media sosial. Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut. Keterikatan perilaku konsumen di media sosial memoderasi hubungan antara kepuasan dan perilaku berbagi pengalaman di media sosial. Berikut model penelitian. Selanjutnya, untuk metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan metode kuantitatif menggunakan survei lintas seksi sebagai strategi penelitian. Skala pengukuran penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skala 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Desain pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan sampel minimum yang disyaratkan dari aturan 10 kali Hare et al. Tahun 2010, sehingga responden yang akan diteliti sebanyak 460 responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan dengan karakteristik wisatawan yang memiliki media sosial dan pernah menikmati kuliner di kota Denpasar, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Kupang, dan Ambon. Data diperoleh dengan membagikan formulir daring kepada responden dalam bentuk tautan formulir Google. Data penelitian kemudian diolah menggunakan PLSM. Berikut definisi operasional variabel hiburan yang diambil dari Lei et al. Tahun 2020. Variabel pelarian, sumbernya juga dari Lei et al. 2020. Variabel edukasi, sumbernya Lei et al. Tahun 2020. Estetika juga Lei et al. Tahun 2020. Variabel persepsi nilai fungsional dan persepsi nilai emosional diambil dari Lei et al. 2021, dan persepsi nilai sosial diambil dari Kim dan Park tahun 2017. Selanjutnya, variabel kepuasan diambil dari Lei et al. Tahun 2020, berbagi pengalaman di media sosial diambil dari Chen atau DKK 2023, dan keterikatan perilaku konsumen di media sosial diambil dari Chen atau DKK tahun 2023. Selanjutnya dilakukan uji instrumen. Pada tahap awal dilakukan prauji validitas pada sampel kecil. Terdapat dua penilaian penting yang dilakukan pada tahap prauji, yaitu validitas wajah dan validitas konten. Validitas wajah dikatakan valid ketika butir yang diukur secara konseptual sesuai dengan definisi konstruk oleh ahli. Pada penelitian ini, validitas wajah dilakukan oleh ahli riset pemasaran, yaitu dosen pembimbing. Setelah dosen pembimbing, setelah valid dari dosen pembimbing, kemudian dilakukan validitas konten. Pada penelitian ini, peneliti melakukan validasi konten pada 10 responden yang merupakan sampel kecil penelitian melalui proses wawancara. Proses prauji dilakukan dengan peneliti melakukan interview pada responden apakah terdapat pernyataan yang kurang jelas. Jika ada, maka peneliti melakukan revisi. Ketika semua pernyataan dianggap jelas oleh responden, maka butir pernyataan dinyatakan valid dari validitas kontennya. Berikut tabel identitas responden pada tahap prauji. Selanjutnya, akan dilakukan uji validitas pada sampel besar. Validitas konstruk pada sampel besar sangat penting dalam mengonfirmasi model pengukuran. Ada dua komponennya, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dapat diidentifikasikan dari muatan faktor yang lebih dari 0,5 dan nilai AVE lebih dari 0,5.
Validitas diskriminan dapat diidentifikasi dari tidak adanya pemuatan silang dan terpenuhinya metode syarat Vorner-Larker, yaitu AVE, harus lebih besar dari estimasi korelasi kuadrat. Selanjutnya akan dilakukan uji reliabilitas pada sampel besar. Apabila hasil korelasi antara butir-butir tersebut tinggi, maka instrumen tersebut dianggap memiliki reliabilitas yang tinggi. Dua pendekatan tradisional untuk mengevaluasi reliabilitas adalah Cronbach yang digunakan juga bersamaan dengan keandalan komposit. Keandalan yang direkomendasikan minimum adalah 0,7. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Terdapat tiga langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis terdukung apabila adanya bukti yang signifikan untuk menolak H0 dan menerima HA. Tahap kedua, memilih uji statistik yang sesuai dengan tingkat signifikansi. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5%. Kemudian, tahap ketiga, menginterpretasikan hasil uji. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka hipotesis dapat dianggap didukung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.